Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Mama Titin. Kali ini Mama Titin baru ada kegiatan kondangan di daerah Giriwoyo, Wonogiri. Jadi di daerah Selomarto begitu. Kami berdua bersama Papa Derajat menggunakan NMAX kami, jadi touring sambil pergi ke kondangan pengantinan dari Reni, putri dari Mbak Lis. Oke. Nah, kita ini sudah selesai dari kondangan, kita mau perjalanan pulang ceritanya nih. Lihat itu mendungnya begitu menggayut. Oke, ini adalah jalur dari Selomarto mau menuju ke Baturetno. Kanan jalan ini bisa dilihat tipikal daerah perkampungan Wonogiri di bagian selatan, ya. Banyak pohon pisang dan itu bentuk rumah-rumahnya seperti semi joglo begitu. Ini daerah Selomarto, ya, mau ke arah Watu Agung. Nah, ini dia jalannya halus, benar halus, jadi asik kalau untuk touring gitu. Nah, ini kita sudah lewat dari daerah Selomarto, ya, kita mau menuju ke Watu Agung. Nah, ini sampai di pertigaan Watu Agung. Sampai di sini kita mau menuju pulang. Tapi sampai di sini tiba-tiba teringat bahwa di daerah Giriwoyo ini ada waduk baru yaitu Pidekso. Nah, kita putuskan untuk putar balik. Kita lihat di GPS, ternyata di GPS itu kita harus menuju arah berlawanan. Jadi kita harus putar balik untuk melihat atau mengunjungi bendungan baru, ya. Bendungan baru, waduk baru, yaitu waduk di daerah Pidekso. Nah, kita ini melewati SMA 1 Baturetno. Papa ingatnya dulu ngantar Mama di sini untuk kegiatan pelantikan pramuka Garuda. Dan ternyata kami disuruh belok kiri sama GPS. Wow, kami harus lewat jalan arah ke Selomarto lagi. Tahu begitu kita tadi nggak belok kiri tapi tetap belok kanan, ya, belok kanan. Tapi karena memang baru di putusan baru saja, jadi ya begitulah, nggak apa-apa. Kita masuk kawasan Selomarto, ya, kita menuju sana. Wah, lingkungannya sudah kanan kiri banyak masjid kalau pengen sholat, dan pemandangannya hijau, ya, pemandangannya hijau saudara, dan jalannya mulus, benar-benar mulus. Jadi naik NMAX ini terasa nyaman sekali. Dan jangan khawatir, kanan kiri jalan udah banyak sekali warung, ya, kalau mau mampir sewaktu-waktu. Jangan khawatir untuk kelaparan. Nah, kita ya mendung menggantung, mudah-mudahan nggak hujan. Papa udah bolak-balik ngajak pakai jas hujan, tapi jangan dulu deh, ntar aja kita pakai jas hujannya. Nah, jangan khawatir kehabisan bensin, ada pom bensin, ya, di sebelah kiri tadi. Jadi jangan khawatir yang mau touring, naik motor kehabisan bensin, ada itu, ya. Oke, pemandangannya seperti ini, ya Allah, astaga, itu mendungnya.
kita pikir nah ini nanjak juga nih, jalannya lumayan menanjak, pelan-pelan ini tipikalnya. Nah kita diarahkan GPS ke arah sini tapi kok jalannya jelek. Aduh jangan deh, kalau misalkan mau kita cari jalan yang baik deh, jalan yang tidak bergelombang, nah kita putuskan untuk ambil jalan yang lurus tadi. Ya betul, jalannya yang mulus-mulus aja deh, jangan belok kanan. Tadi jalan jelek, GPS yang minta sih. Kadang-kadang kita harus sedikit ngeyel sama GPS. Nah kan kanan kiri jalan hijau. Nah ini ada masjid, tadi ingat belum sholat duhur. Nah kita putuskan untuk berhenti sholat untuk sholat duhur di sini. Kita sampai di masjid yang warna hijau, cantik sekali masjidnya. Nah kita berhenti sejenak untuk sholat duhur dulu. Oke, jangan lupa touring harus, jangan lupa sholat 5 waktu dan tepat waktu ya. Jangan terlalu ditunda-tunda nih. Masjidnya bersih, tempat wudhu wanita, ada tempat wudhu untuk putra juga. Oke, seperti umumnya masjid warnanya hijau cantik. Nah di sini ada pekerja dari proyek Bidekso. Di sini kita bisa ngobrol-ngobrol ya. Tadi papa sempat ngobrol-ngobrol gitu sama kita sempat ngobrol dulu sama petugas atau pekerja dari pabrik Bidekso. Kami dapat informasi bahwa tanggal 28 nanti akan diresmikan oleh beliau Bapak Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu ini dikejar tayang. Jadi mereka bekerjanya 24 jam agar tanggal 28 nanti sudah siap. Nih gerbangnya keren banget, cakep. Nah di sini kita berhenti dulu di sini. Ya bingung juga karena ternyata masih belum boleh masuk ya, masih dalam pengerjaan. Itu kita putuskan untuk lanjut dan jalannya itu naik nanjak tapi tetap halus ya, jalannya itu tetap halus. Ini nanjak. Oke, cantik sekali ini tempatnya, nanjak begitu dan jalannya mulus. Wah kebayang kalau kita bikin villa di sini. Ini arah ke bendungannya ya, bisa dilihat di sini bendungannya ada terletak di bawah sana. Kita masih nanjak tuh bendungannya. Nah itu bendungannya. Oke, bendungan Bidekso. Well, as your information guys, bahwa Bendungan Bidekso itu merupakan salah satu dari 3 bendungan yang akan diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada akhir tahun 2021. Salah satunya adalah Bendungan Ladongi yang ada di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Kemudian bendungan yang satunya lagi adalah Bintang Bano yang terletak di Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan satu lagi adalah Bendungan Bidekso ini ya. For your information, Bendungan Bidekso ini ya sudah dilakukan pengisian air sejak tanggal 14 Oktober 2021. Bendungan Bidekso yang berlokasi di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, didesain dengan kapasitas tampung sebesar 25 juta meter kubik
yang berada di area genangan seluas 232 hektar. Adapun pekerjaan bendungan Pidekso dilaksanakan sejak tahun 2014 dengan biaya sebesar 794 miliar. Luar biasa. Dan pembangunan bendungan yang dilaksanakan oleh PT PP Persero Tbk ini akan memenuhi kebutuhan air untuk irigasi seluas 1.500 hektar. Selain itu, manfaat lainnya adalah menyediakan air baku sebesar 300 liter per detik dan mereduksi banjir, penting ini ya, sebesar 322,6 meter kubik per detik. Kehadiran bendungan Pidekso juga bermanfaat sebagai pengendali banjir dan lahan konservasi sekaligus pariwisata, sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Bisa kita lihat kan di ini ya, di tepian seperti danau ini apabila nanti terkelola dengan baik ya, kita buatkan misalkan ada villa, ada investor nanti yang membuat penginapan atau hotel sehingga pengunjung bisa melakukan staycation ya, bisa tinggal atau berlibur menginap selama beberapa hari, kemudian ditambah dengan sarananya. Nah, ini kebetulan di tepian danaunya masih dalam pengerjaan jalannya dan masih licin ya. Kita nggak tahu sih ini nanti ketemunya di mana. Apakah nanti bisa sampai Karangtengah atau mana? Saya belum tahu. Ini nggak ada yang bisa ditanya-tanya sih ya. Nah, kemudian kita memutuskan untuk putar balik karena tampaknya licin. Ada peringatan di samping kiri jalan itu, awas jalanan licin karena memang ini masih dalam pengerjaan. Dan mudah-mudahan nanti tanggal 28 Desember saat diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, pengerjaan ini sudah selesai. Jalannya juga sudah saya lihat cantik banget ya, cantik banget. Kayaknya kalau udah jadi nih nggak kalah deh sama Sarangan. Nah, kita lihat cantik banget. Bayangkan di sampingnya, di samping itu ada rumah cantik gitu ya, yang kita bisa digunakan untuk penginapan. Pasti cantik sekali. Kemudian dibayangkan di situ ada bebek-bebek air, becak-becak air, bisa untuk mainan, ya, terus sky gitu. Saya belum ketemu siapa-siapa nih yang buat nanya-nanya yang harus mengorbankan di dalam artian ini mengenangi berapa desa, saya nggak tahu gitu ya. Jalannya masih seperti ini sih guys, belum selesai ya gitu. Harapannya mudah-mudahan bisa selesai tepat waktu, karena menurut pekerjanya ini udah dikebut 24 jam. Jadi pembangunan ini tanpa henti siang dan malam. Ya, kita udah balik nih, kita udah putar balik nih, putar balik. Agak ngeblur juga nih. Kita putar balik. Nah, ini banyak sekali pengunjungnya. Pengunjung banyak sekali nih. Ya, oke, mereka pengen tahu lebih dekat sejauh mana bendung yang memang sudah banyak dibicarakan oleh masyarakat Wonogiri dan sudah banyak yang foto-foto di Instagram, sudah diupload di Facebook. Nah, ini rombongan adik-adik nih. Nah, hijau cantik sekali ya. Banyak sekali yang parkir mau
refreshing di waduk ini. Ya, kebayang kalau nggak mendung pasti cantik langitnya biru begitu. Tapi karena ini memang Desember musim hujan ya, beruntung nih kita nggak kehujanan. Jalannya halus, yang sini tadi mulai halus. Jadi sampai dengan tepian tadi halus. Tadi kita sempat foto-foto di situ juga sih. Turun ke tepi, kemudian kita foto-foto dengan latar belakang tulisan Bendung Pidekso. Yang tadi juga sempat dengar juga pengunjung cerita, kalau foto harus kelihatan dong, biar ketahuan kita kalau sampai di sini harus kelihatan tulisannya. Tanah ini saya pengen ngeliat ya dari atas tampak waduknya nih. Nah ini saya bingung mau nyorot yang mana. Oke, ini pintu masuk ke arah bendungannya. Kita lihat di sini, kita turun ya, arahnya turun kalau mau balik. Pulang lagi ke daerah Batu Retno, kemudian selanjutnya ke Wonogiri. Nah ini jalannya halus, kalau yang di bagian ini halus sampai di Batu, nanti sampai di Batu Retno tadi halus. Nah ini kita lihat masih banyak pekerja yang sedang mengerjakan. Kalau tadi pekerja sedang istirahat, nah ini sudah mulai lagi bekerja. Ini mereka mungkin cantik bagian pintu gerbangnya, tulisannya, landscape-nya tuh hijau. Nah kita berhenti di sini untuk foto-foto dulu. Rugi ini kayak semacam ikonnya. Selain itu saya penasaran banget sama yang di sana itu, ada rumah kayak rumah bobo begitu ya. Ini cantik sih. Nah kita pulang. Kita menuju ke rumah. Oke, itulah tadi perjalanan touring kita yang gak sengaja, yang berawal dari kondangan ya, dari kondangan, dan tiba-tiba kita terbersit pengen mengunjungi Bendungan Pidekso yang akan diresmikan oleh Bapak Presiden. Oke, thank you for watching. Besok tunggu review kita kalau sudah